Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman TKIP Ataifuriah yang soleh dan solehah. Hari ini berjumpa kembali dalam video pembelajaran bersama Ustazah Zulfa. Pada video hari ini kita akan belajar mendengarkan cerita. Jadi nanti teman-teman di rumah menyimak cerita yang disampaikan oleh Ustazah Zulfa. Judulnya apa ya teman-teman? Judulnya adalah Bintang ke Kebun Binatang. Wah, kita ulangi lagi ya judulnya, Bintang ke Kebun Binatang. Jadi hari ini teman-teman akan mendengarkan cerita, temanya itu rekreasi, subtemanya tempat rekreasi. Cerita yang akan disampaikan oleh Ustazah Zulfa hari ini adalah berasal dari buku yang tadi judulnya sudah disebutkan ya, yaitu Bintang ke Kebun Binatang. Ada penulisnya teman-teman. Penulisnya adalah Ibu Lia Herliana dan juga ada ilustratornya. Ilustratornya adalah Danki Sabri. Selanjutnya ada tokoh-tokoh yang berada di cerita tersebut yang nanti akan disampaikan. Ada 3 tokoh teman-teman. Siapa saja ya? Kita kenalan yuk dengan tokohnya. Tokoh yang pertama adalah Bunda dan tokoh yang kedua adalah Bintang. Lalu tokoh yang ketiga adalah Ayah. Kita akan kenalan ya dengan masing-masing tokohnya. Kita dengarkan perkenalan mereka. Assalamualaikum teman-teman. Aku adalah Bunda. Rambutku berwarna coklat muda dan hari ini aku memakai pakaian berwarna merah muda. Aku adalah Bunda dari Bintang. Salam kenal ya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Aku namanya Bintang. Aku masih sekolah di TK kelompok B. Hari ini aku pergi ke kebun binatang bersama ayah dan bunda. Aku memakai baju berwarna ungu dan memakai topi berwarna merah. Salam kenal ya teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman semua. Aku adalah Ayah Bintang. Hari ini aku memakai baju berwarna merah dan biru. Rambutku berwarna coklat tua. Aku juga memakai topi berwarna merah sama seperti Bintang. Salam kenal ya. Nah, tadi teman-teman sudah berkenalan kan dengan tokoh-tokoh yang akan ada di cerita hari ini. Sebelum kita memulai cerita, Ustazah Zulfa akan sampaikan beberapa peraturan ketika kita melaksanakan rekreasi. Apa saja ya? Yang pertama adalah menjaga kebersihan lingkungan. Jadi, jika teman-teman berekreasi, silahkan jaga kebersihan lingkungan ya. Silahkan teman-teman buang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan. Tidak boleh juga mencoret-coret fasilitas yang ada di tempat rekreasi. Teman-teman juga harus menjaga kebersihan dan kelestarian tempat rekreasi. Yang kedua, peraturannya adalah budayakan mengantri. Jadi, nanti ketika teman-teman datang ke tempat rekreasi, teman-teman akan menemui aktivitas mengantri. Mengantri itu apa sih, Ustazah? Mengantri itu kita bergantian dalam menjalankan kegiatan. Misalnya mengantri ketika membeli tiket, mengantri ketika akan memainkan wahana permainan, dan mengantri ketika di toilet. Jadi teman-teman silahkan bersabar ya ketika mengantri, tidak boleh tergesa-gesa atau mendahului antrian. Peraturan yang ketiga adalah membawa perlengkapan secukupnya. Jadi ketika teman-teman akan pergi berekreasi, teman-teman silahkan bawa perlengkapan secukupnya. Misalnya seperti bekal makan, bekal minum, payung, tas, sandal, dan lain sebagainya yang diperlukan
ketika rekreasi. Peraturan yang keempat adalah menjaga keamanan diri teman-teman. Jadi ketika berekreasi, untuk teman-teman yang masih kecil, yang masih sekolah di TK, di SD, silahkan teman-teman pergi bersama orang dewasa, yaitu ayah ataupun bunda. Jadi teman-teman jangan sampai terpisah dari ayah dan bunda. Mengapa ya tidak boleh sampai berpisah dari orang tua atau ayah bunda? Karena kalau teman-teman di tempat rekreasi sendiri itu berbahaya. Karena teman-teman nanti bingung mencari ayah dan bunda. Tidak ada yang menjaga teman-teman. Jadi silakan berhati-hati ya, tetap bersama orang tua ketika berekreasi. Selain itu, teman-teman juga harus menjaga keamanan barang-barang yang dibawa oleh teman-teman. Karena di tempat rekreasi itu biasanya rawan ada penjahat. Jadi teman-teman silakan hati-hati ya membawa barang-barang yang berharga. Selalu didampingi oleh orang tua supaya teman-teman tetap terjaga dan aman. Nah, itu tadi adalah peraturan-peraturan yang harus kita lakukan selama kita rekreasi. Baiklah teman-teman, kita akan memulai ya ceritanya. Namun sebelumnya kita bersama-sama say basmalah dulu ya, sebelum kita memulai kegiatan. Say basmalah bersama-sama ya. Wahid, Isnain, Salas. Say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yes. Ketika liburan semester, Bintang diajak oleh ayah dan bunda untuk pergi berekreasi. Mereka akan pergi ke kebun binatang. Senang sekali ya Bintang akan pergi ke kebun binatang. Asyik, aku hari ini diajak ke kebun binatang oleh ayah. Aku senang sekali ayah. Bintang sangat senang sekali diajak oleh ayah bundanya pergi ke kebun binatang. Kita ke kebun binatang naik apa ayah? Ayah Bintang pun menjawab, Kita akan naik Transjakarta Bintang. Transjakarta itu bis. Kita akan pergi ke kebun binatang menggunakan bis Transjakarta. Yang kita naiki ini adalah bis Transjakarta Bintang. Alhamdulillah mereka sudah sampai di kebun binatang. Tapi Bintang bingung. Ketika sudah sampai, ada suatu tempat orang-orang berbaris di depan tempat tersebut. Lalu Bintang bertanya kepada ayahnya, Ayah, itu apa sih? Kok ada orang baris-baris di depan bangunan itu? Bintang, itu namanya adalah tempat untuk membeli tiket. Tiket itu adalah alat untuk masuk ke dalam kebun binatang. Dan itu orang yang sedang berbaris, mereka itu namanya sedang mengantri. Mengantri itu berbaris sesuai urutan untuk membeli tiket. Jadi kita tidak boleh saling mendahului ketika mengantri, harus bersabar. Setelah masuk, Bintang sangat takjub dengan apa yang dia lihat di dalamnya. Karena ternyata di dalamnya itu banyak sekali jenis-jenis binatang. Masya Allah, ayah, bunda, lihat itu banyak sekali binatangnya. Bunda, itu namanya binatang apa? Bunda pun menjawab pertanyaan Bintang. Bintang, itu namanya binatang kambing Eropa. Bintang pernah lihat kambing kan? Tapi ini kambingnya berbeda. Namanya kambing Eropa, yaitu kambing yang berasal dari benua Eropa. Bunda, ayo kita ke sana lagi yuk bunda. Itu masih ada banyak sekali binatang. Aku mau lihat semua apa yang ada di sini bunda. Ternyata Bintang sangat antusias sekali di kebun binatang.
Dia senang sekali. Bintang, lihat di sebelah sana. Itu ada monyet. Tapi di situ ada tulisannya, dilarang memberi makan sembarangan. Jadi kita harus taat ya pada peraturan yang sudah ada. Yuk kita lihat yang lainnya lagi yuk. Ayah, bunda, itu lihat. Di sana ada binatang lagi. Ada yang punya belalai. Namanya apa ya? Itu juga ada yang lehernya panjang sekali. Itu apa sih namanya binatangnya? Bunda pun menjawab rasa penasaran dan pertanyaan-pertanyaan Bintang. Bintang itu yang ada belalainya, yang badannya besar, adalah binatang gajah namanya sayang. Terus itu yang lehernya panjang sekali, yang sampai bisa makan daun-daun di pohon, itu adalah jerapah namanya. Bintang sangat antusias sekali ketika berada di kebun binatang. Dia bertanya semua nama binatang yang ditemui. Dia bertanya kepada bundanya, binatang apa ini namanya ya bunda? Binatang apa yang itu namanya bunda? Seperti itu. Saking dia antusiasnya, Bintang sampai berlari ke sana ke sini saking senangnya teman-teman. Girang sekali. Lari ke sana, lihat gajah. Lari ke sini, lihat jerapah. Sampai tidak terasa Bintang menabrak seseorang karena dia sangat tergesa-gesa berlari. Aduh, sakit sekali. Aku kejedot nih. Sakit sekali. Karena Bintang tidak sengaja menabrak bapak-bapak yang sedang berjalan, akhirnya Bintang meminta maaf kepada bapak-bapak tersebut. Bapak, maafkan aku ya. Tadi aku tergesa-gesa berlari-lari sehingga aku tidak sengaja menabrak bapak. Maafkan aku ya, Pak. Capek, Bintang, ayah, dan bunda akhirnya beristirahat dan memakan bekal yang sudah dibawa. Tak lupa Bintang membuang sampah pada tempatnya, yaitu di tempat sampah. Setelah selesai beristirahat, Bintang kembali ingin melihat-lihat acara yang ada di kebun binatang. Tetapi Bintang ternyata bingung. Di sana banyak sekali orang-orang dan Bintang merasa takut. Nah, oleh sebab itu, teman-teman, seperti Bintang, itu ketika berekreasi harus didampingi oleh orang tua ya. Karena di tempat rekreasi itu sangat banyak sekali orang. Nanti teman-teman bisa bingung, bisa terpisah dari orang tua jika tidak berhati-hati. Bintang lalu mendekat ke kandang singa. Di kandang singa, di sekitar kandang singa, ternyata banyak sekali sampah berserakan teman-teman. Wah, bagaimana ya jika ada sampah berserakan? Apa yang harus kita lakukan ya? Jika ada sampah yang berserakan, silahkan teman-teman ambil sampahnya lalu buang ke tempat sampah. Coba teman-teman lihat Bintang. Boleh dicontoh nih ya Bintang ya. Baik sekali ketika melihat sampah yang berserakan di sekitar kandang singa, Bintang lalu memungutnya dan membuangnya ke tempat sampah. Bintang seketika teringat dengan apa yang sudah diajarkan di sekolah oleh ustazah, yaitu tentang hadis kebersihan. Bunda, aku di sekolah sudah diajarin oleh ustazah sebuah hadis tentang menjaga kebersihan, yaitu seperti ini Bunda. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi kita tidak boleh ya Bunda untuk membuang sampah sembarangan, karena itu akan mengotori lingkungan dan Allah tidak suka dengan anak-anak dan orang-orang yang tidak menjaga kebersihan. Setelah selesai memunguti sampah, Bintang diajak oleh ayah untuk menonton pertunjukan satwa.
Namun, ketika dalam perjalanan ke tempat pertunjukan satwa, Bintang menemukan seorang anak kecil yang sedang menangis, teman-teman. Kenapa ya dia menangis? Adik kecil, kamu kenapa menangis? Kok kamu sendirian? Aku terpisah dari orang tua aku. Tadi aku sama ibuku, tapi sekarang ibuku tidak ada. Aku bingung. Akhirnya, Bintang bersama ayah dan bunda membantu adik kecil tadi untuk membawa adik kecil tadi kepada petugas di kebun binatang. Petugas pun akhirnya menyiarkan, memberikan informasi kepada seluruh pengunjung kebun binatang siapa yang kehilangan anaknya, seorang anak perempuan masih kecil. Akhirnya alhamdulillah setelah diumumkan, ibu anak tersebut menemukan anak kecil tersebut, mendatangi pos penjaga kebun binatang. Nah, dari adik tersebut kita belajar ya teman-teman, ketika kita sedang bepergian, teman-teman jangan sampai terpisah dari orang tua ya, karena orang tua yang akan menjaga kita. Akhirnya sampailah Bintang, ayah dan bunda di tempat pertunjukan satwa. Karena banyak melewati orang dan kita berjalan di depannya, Bintang dan ayah mengucapkan kata permisi ya. Teman-teman di sini juga seperti itu. Jika kita berjalan melewati orang, melewati teman-teman, maka silahkan teman-teman bilang permisi. Kita lihat ya bagaimana Bintang bilang permisi ke orang-orang. Bapak, Bintang permisi ya. Bintang mau lewat, soalnya Bintang duduknya di sebelah sana. Permisi ya, Pak. Namun ternyata ketika pertunjukan dimulai, banyak sekali orang-orang di sekitar Bintang, ayah dan bunda berisik, berbicara sendiri, berisik sendiri, bersendau gurau, banyak melakukan aktivitas lain sehingga tidak fokus untuk menonton pertunjukan. Nah, teman-teman, kira-kira kalau kita berisik ketika kita sedang menonton pertunjukan, itu sopan atau tidak ya? Tentu tidak sopan ya teman-teman. Ketika kita menonton sebuah pertunjukan, sebaiknya kita menonton dengan tenang. Saksikan dan simak pertunjukannya dengan baik. Alhamdulillah, ternyata perjalanan untuk berekreasi ke kebun binatang sudah selesai. Bintang sangat senang sekali karena banyak sekali pengalaman yang Bintang dapatkan ketika berekreasi. Bintang bisa melihat banyak sekali binatang. Bintang juga banyak sekali melihat kekuasaan Allah. Banyak sekali jenis binatang ciptaan Allah. Masya Allah. Akhirnya Bintang, ayah dan bunda pulang setelah selesai berekreasi. Nah teman-teman, itu tadi cerita tentang Bintang yang sedang ke kebun binatang. Sebelum kita tutup ceritanya, Bintang mau berpesan kepada teman-teman. Dengarkan ya. Teman-teman, bagaimana tadi ceritaku? Asyik bukan? Cerita Bintang ke kebun binatang. Nah, sekarang Bintang juga pengen tahu cerita dari teman-teman semua ketika teman-teman melaksanakan rekreasi. Boleh ke tempat lain kok. Jadi Bintang mau mendengarkan cerita teman-teman ya. Silahkan teman-teman menceritakan tentang rekreasi teman-teman. Boleh ke pantai, boleh ke benteng, boleh ke taman, boleh ke banyak tempat, boleh ke kolam renang untuk berenang dan lain sebagainya. Bintang tunggu ya cerita dari teman-teman. Jangan lupa ceritanya dikirimkan ke grup kelompoknya teman-teman. Oke? Karena Ustazah dan Bintang akan dengarkan cerita dari teman-teman.
Bintang, tunggu ya ceritanya ya. Jangan sampai teman-teman tidak bercerita, karena Bintang akan mendengarkan cerita dari teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Baiklah teman-teman, tadi teman-teman sudah dengarkan pesannya Bintang apa ya? Silakan teman-teman menceritakan kegiatan rekreasi teman-teman, lalu nanti didokumentasikan ya oleh orang tua masing-masing. Alhamdulillah, ceritanya sudah selesai ya teman-teman ya. Ustazah Zulfa undur diri dulu. Mohon maaf jika selama bercerita Ustazah Zulfa banyak kesalahan ya teman-teman ya. Tetap semangat belajar. Kita tutup cerita ini dengan say hamdalah bersama-sama. Say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dadah teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.